Setiap hari kita hidup dalam dunia digital. Satu klik bisa menyebarkan ilmu, tapi juga setiap kliknya bisa menyebarkan kebencian. Di balik layar maupun di depan layar, apakah nilai Pancasila masih hidup? Langsung aja, udah. Serah. Ayo. Ada dosen. Cepet. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, hari ini kita akan belajar Pancasila dan saya punya tugas buat kalian, yaitu digitalisasi Pancasila. Nah, tugasnya bisa kalian kerjakan sekarang. Ada pertanyaan nggak tentang tugas ini? Tidak, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Siapa? Digitalisasi Pancasila, apakah kita bisa? Tugasnya susah nggak sih? Gampang gak sih? Cuma bikin vlog doang. Asal nggak disuruh ngomong panjang sih, gue. Tapi kita harus ngaitin hidup kita dengan dunia digital, tahu? Guys, menurut kalian digitalisasi itu bantu manusia atau bikin kita lupa jadi manusia? Tergantung sih, kalau emang bisa dipakai buat kebaikan, dia bisa jadi alat penyebaran nilai Pancasila. Tapi di medsos banyak yang sering menyebar hoax, saling bully, saling hujat. Mana Pancasilanya? Mungkin tugas kita bukan cuma buat nunjukin teknologinya aja, tapi gimana nilai-nilai Pancasila bisa hidup lewat dunia digital. Kebenaran akan melahirkan persatuan. Begitupun sebaliknya, kabar palsu hanya akan melahirkan perpecahan. Kadang niat baik kalah sama komentar buruk, tapi aku sadar, jadi positif di dunia digital itu bagian dari kemanusiaan. Dulu aku pikir dunia digital cuma hiburan, tapi ternyata ada juga berlaku di balik layar. Digitalisasi bisa memperluas kemanusiaan. Dari layar kecil, kita bisa bantu sesama. Temanya digitalisasi. Nah, aku kepikiran gimana kalau kita tunjukin kegiatan sehari-hari yang sebenarnya nyambung sama nilai Pancasila. Aku sering komen support di medsos, itu tuh bisa dibilang bagian dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kita belajar buat saling menghargai dan nyemangatin orang lain. Aku biasanya nyebarin berita yang benar, bukan hoax. Itu untuk tanggung jawab dan wujud sila pertama juga, karena kita diajar buat jujur dan berbuat baik bahkan di dunia digital. Nah, kalau aku tuh biasanya main game dan teman-teman seperti yang berarti bukan cuma main aja, jadi kita belajar saling bekerja sama, saling membantu, baik-baik juga. Jadi kayak sila ketiga itu kita Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda tempat, kita di mana, teman kita di mana. Nah, kita tetap kompak lewat dunia digital. Kayak donasi online itu bisa nggak sih? Jadi kita itu bantu korban bencana lewat platform digital gitu. Jadi kayak masuk ke sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita bantu sama yang saling membutuhkan. Gimana?
Di jagat digital yang tak terbatas, sebaris kebaikan yang dibagikan mampu menyalakan harapan di hati banyak jiwa. Di tengah riuh informasi saat ini, memilih menjaga kebenaran adalah cahaya kecil yang menerangi banyak pikiran. Dalam layar permainan, kebersamaan membuat kemenangan terasa lebih indah. Halo teman-teman, terima kasih udah join di Zoom malam ini. Jadi di Zoom malam ini itu aku mau sedikit mungkin mengenai dunia digitalisasi. Jadi mulai dari belajar, bekerja, sampai berinteraksi pun dilakukan lewat layar. Melalui jembatan teknologi, uluran kepedulian mengalir melampaui jarak, menyentuh mereka yang menanti dalam diam. Dunia tidak bisa kita ubah, namun kita bisa membuat dunia lebih baik hanya dengan satu klik untuk menebar kebenaran. Bentar. Oke. Kamera ya. Oke. Sip. Udah, kayaknya ini harus take ulang deh, soalnya biar nanti penonton tahu apa yang kita sampaikan, ya nggak sih? Oke, tapi jangan lebay ya. Kita harus tunjukin lewat aksi, bukan kata-kata. Oke, sip. Kita serius banget deh, padahal kan cuma tugas bikin video. Justru dari tugas ini kita belajar nilai yang sebenarnya, persatuan, gotong royong, dan tanggung jawab. Dah. 1, 2, 3. Aduh, ayo di mana sih? Lama banget nih kalau bikin videonya. Sorry telat. Ayo cepet. Kita lagi terlalu. Tergantung sih, kalau emang. Kita nggak cuma bikin film, kita lagi ngejalanin Pancasila dalam dunia digital. Setuju nih, upload aja ke draftnya dulu, biar nanti kita bisa revisi bareng. Oke, upload video dulu ya. Kita mau kasih judul digitalisasi Pancasila. Mungkin tugas video yang kami buat belum sempurna, tapi dalam prosesnya kami belajar makna Pancasila bukan dari teori, tapi dari tindakan. Akhirnya tugas video kita udah beres ya. Ya, benar. Ya nih, alhamdulillah. Ternyata digitalisasi itu nggak bikin kita jauh tau dari Pancasila, asal kita tahu cara pakainya gimana. Ya, karena Pancasila juga tidak hanya di buku, tapi di setiap aktivitas yang kita lakukan. Yang penting kita tetap jadi manusia walaupun di dunia digital. Iya, benar. Nggak? Betul dong. Digitalisasi bukan sekedar kemajuan teknologi, ia adalah cerminan jiwa bangsa dan jiwa itu bernama Pancasila.